Halo, ketemu lagi sama gue Maulana Malik. Video kali ini gue akan bahas sedikit apa sih perbedaan antara diploma dengan sarjana. Nah, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas. Kita bahas dari definisinya dulu. Jadi diploma atau yang disebut juga dengan vokasi adalah jenjang pendidikan tinggi yang difokuskan untuk pembentukan keterampilan atau keahlian terapan. Sedangkan sarjana adalah jenjang pendidikan tinggi yang difokuskan untuk pendidikan akademik. Pertanyaannya adalah, lalu kita harus pilih yang mana? Jawabannya adalah sesuai kebutuhan. Perbedaan antara diploma dan sarjana ini sama seperti saat kita akan memilih antara SMA atau SMK. Yang mana saat kita SMP dulu, kita harus memilih nih antara SMA atau SMK. SMA adalah untuk kalian yang ingin mempelajari ilmu-ilmu akademik, sedangkan SMK adalah untuk kalian yang ingin menyiapkan keterampilan untuk masuk ke dunia kerja. Nah, sama juga kayak pemilihan antara diploma dengan sarjana. Diploma, kita akan mempelajari 30% teori dan 70% praktek. Sedangkan di sarjana, kita akan mempelajari 70% teori dan 30% praktek. So, setelah kalian tahu perbedaannya, kalian bisa tahu nih, kalian harus pilih yang mana yang sesuai dengan kepribadian kalian dan pas juga dengan rencana masa depan kalian. Penjelasan antara diploma dengan sarjana ini nggak sampai di situ aja. Nah, untuk lebih jelasnya atau banyak macamnya, kita akan bahas berikut ini. Diploma terdiri atas D1, D2, D3, dan D4. Untuk diploma 1, masa studinya adalah 1 tahun dengan 32 SKS. Syarat lulusannya berupa laporan karya ilmiah dan gelar yang didapat adalah ahli pratama. Untuk diploma 2, masa studinya adalah 2 tahun dengan 64 SKS. Syarat lulusannya juga berupa laporan karya ilmiah dan gelar yang didapat adalah ahli muda. Untuk diploma 3, masa studinya adalah 3 tahun dengan 112 SKS. Syarat kelulusannya berupa laporan karya ilmiah dan gelar yang didapat adalah ahli media. Yang untuk diploma 4, masa studinya adalah 4 tahun dengan 144 SKS. Syarat kelulusannya berupa laporan karya ilmiah dan gelar yang didapat adalah sarjana terapan. Sedangkan sarjana terdiri atas S1, S2, dan S3. Kata 1 atau disebut juga dengan sarjana memiliki masa studi adalah 4 tahun dengan 144 hingga 160 SKS. Syarat kelulusannya adalah skripsi atau tugas akhir dan gelar yang diperoleh adalah sarjana diikuti dengan jurusannya. Jadi misalkan lu jurusan teknik berarti sarjana teknik atau ST. Kemudian untuk strata 2 biasa disebut juga dengan magister, masa studinya adalah 2 tahun dengan 34 hingga 40 SKS. Syarat kelulusannya adalah tesis dan gelar yang diperoleh adalah master diikuti dengan jurusannya. Misalkan jurusan teknik berarti master teknik atau magister teknik jadi MT. Strata 3 atau disebut juga dengan dokter, masa studinya adalah 4 tahun dengan 40 hingga 60 SKS. Dan kelulusannya adalah disertasi dan gelar yang diperoleh adalah doktor atau DL. Hingga berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa simpulin kalau tingkatan dari perguruan tinggi adalah S3, S2, S1 atau D4, D3, D2, dan D1. Nah, jadi sebenarnya S1 dan D4 ini adalah setingkat, makanya gelar G4 itu adalah sarjana juga, yaitu sarjana terapan. Tapi pada kenyataan di lapangan, S1 seakan lebih dipuji dibanding dengan D4. Kenapa begitu? Alasan yang pertama adalah karena sugesti yang familiar. Biasanya perusahaan-perusahaan akan menulis kualifikasi pelamar pekerjaan adalah S1. Jarang banget ada yang nulis D4. Makanya kesannya kayak S1 itu akan lebih mudah dapat pekerjaan dibanding dengan D4. Yang mengarah ke sugesti bahwa S1 itu lebih baik. Alasan kedua adalah S1 lebih mudah untuk lanjut ke S2. Makanya perusahaan lebih milih S1 dibanding D4 agar mereka bisa meminta si pegawainya ini untuk lanjut S2 biar semakin berguna untuk perusahaan. Untuk D4 sendiri sebenarnya bisa untuk lanjut S2, tapi setahu gua harus ada ekstensi atau penyetaraan kurikulum ya setara dengan S1. Karena kan D4 tadi lebih ke praktek ya, jadi harus kuliah dulu. Nah, sebagai tambahan, ada satu gelar lagi yang paling tinggi dalam dunia pendidikan, yaitu profesor, atau disebut juga dengan guru besar. Dan ini agak rumit untuk menjelasinnya, tapi semuanya ada di Pedoman Operasional Penilaian atau Kredit Kenaikan Jabatan Akademik atau Pangkat Dosen tahun 2019. Berdasarkan judul aturan ini kita udah tahu ya, gelar ini biasanya dimiliki oleh para dosen yang dimana diusulkan menjadi guru besar oleh perguruan tinggi. Gue akan bahas sangat dalam ya, karena butuh waktu yang lama, mungkin akan dibahas pada video lainnya. Tapi singkatnya, untuk mendapat pengusulan ini harus membuat banyak penelitian dan publikasi serta memenuhi standar-standar yang telah ditentukan. Pak, salah satu syarat yang menarik adalah kalian harus memilih jurusan yang sama, baik pada S1, S2, dan S3, semua harus sama. Atau
dapat juga berbeda jurusan, tapi masih dalam satu rukun ilmu yang sama. Rukun ilmu itu maksudnya kayak pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Ini pesan juga buat kalian biar nggak pindah-pindah jurusan. Biasanya ini sering nih banyak temen gue juga yang dari S1-nya teknik, tapi S2-nya pindah ke manajemen atau pindah ke pendidikan. Biasanya karena tuntutan pekerjaan, maksudnya karena di pekerjaannya membutuhkan spesialisasi tersebut. Ada juga yang merasa karena salah jurusan. Menarik. Mungkin kedepannya gue akan bahas mengenai mahasiswa yang merasa salah jurusan. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga videonya bermanfaat. So, jangan bingung-bingung lagi, segalanya pasti ada jawabannya. Kalau suka videonya lu boleh like, kalau ada yang kurang lu boleh komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan tunjukin kalau dukung channel ini untuk terus menebar informasi. Bye bye.